Adik-adik kelas pelopor, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Kali ini kita tetap bersidang anak-anak online di rumah. Nah, sebelum kita mulai sidang kita, yuk terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita sikapnya berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari adik-adik, tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini kami bisa datang kepadamu. Kami bersama-sama mau bersidang anak-anak. Kiranya Tuhan pimpin sidang kami sehingga kami tetap semangat. Kami juga penuh perhatian di dalam mengikuti sidang anak-anak kali ini. Terima kasih Tuhan, segala mulia bagi namamu. Amin. Nah adik-adik, cerita kakak kali ini berjudul Tuhanku Sempurna. Kakak ulangi lagi, Tuhanku Sempurna. Nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Nah, kalian tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang sempurna. Dia adalah manusia, dia juga Allah yang sempurna. Sempurna itu apa adik-adik? Sempurna itu tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, menurutmu Tuhan Yesus sempurna enggak? Tuhan kita adalah sempurna. Meskipun kalian berusaha keras, berjuang untuk melakukan segala sesuatu, pasti kalian juga akan sempurna. Tapi adik-adik ketahuilah, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna adik-adik. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna. Pada waktu itu ada murid Tuhan yang mengatakan bahwa wah, mungkin Tuhan melakukan kesalahan. Nah, kira-kira mungkin nggak Tuhan melakukan kesalahan adik-adik? Ya, Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya kalau dia akan pergi ke Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus disiksa sampai mati adik-adik. Tapi dia akan hidup lagi. Nah, Petrus murid Tuhan, dia menarik tangan Tuhan. Wah, tidak mungkin, pasti engkau salah berbicara. Pasti engkau tidak benar mengatakan demikian. Engkau tidak akan disiksa dan tidak akan mati. Petrus berkata demikian. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus itu salah? Ya, tidak mungkin adik-adik. Tuhan Yesus tidak mungkin salah. Memang benar Tuhan akan pergi ke Yerusalem. Dia akan disiksa sampai mati di kayu salib. Dia mati untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah salah bicara adik-adik. Tuhan Yesus senantiasa dia adalah Allah yang sempurna. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa buku ini apa? Ya, buku ini adalah Alkitab. Siapa yang bisa menghitung berapa banyak tulisan yang ada di Alkitab ini? Wah, banyak sekali adik-adik. Tidak ada yang tahu berapa persisnya. Walaupun banyak sekali tulisan yang ada di Alkitab itu, tetapi tidak ada tulisan yang ngawur atau salah adik-adik di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah sempurna. Mengapa Alkitab itu adalah sempurna? Karena Tuhan Yesus itulah yang mengilhami banyak orang untuk menulis kitab ini adik-adik. Nah, jika Tuhan Yesus sempurna, maka Alkitab yang dibuatnya juga sempurna.
Nah, dari zaman dulu banyak orang yang senang membaca Alkitab. Sampai hari ini pun orang-orang juga masih tetap membaca Alkitab. Kakak juga masih tetap membaca Alkitab. Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman, adik-adik. Nah, zaman dulu juga cocok. Alkitab ini banyak orang yang senang membacanya. Sampai zaman sekarang juga banyak orang yang masih membaca Alkitab ini. Adik-adik di rumah juga sering membaca Alkitab bersama dengan orang tua kalian. Nah, kalian bisa ya minta tolong orang tua kalian untuk membacakan cerita-cerita dalam Alkitab. Alkitab ini benar-benar sempurna, adik-adik, karena Tuhan Yesus sendiri yang membuat Alkitab ini, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Nah, meskipun banyak orang bisa menulis buku yang tebal-tebal, tapi tidak ada seorang pun yang mampu membuat seperti buku Alkitab ini, adik-adik. Nah, adik-adik, makin kita membaca Alkitab, hidup kita makin teratur. Makin kita membaca Alkitab, banyak orang menjadi hidupnya lebih baik. Makin membaca Alkitab, banyak orang makin tidak mau melakukan kejahatan. Alkitab ini benar-benar sempurna. Nah, adik-adik, kalian mau nggak menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna seperti Tuhan Yesus? Nah, kakak juga ingin kalian supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna? Kita perlu apa? Kita perlu rajin menghafal ayat Alkitab. Nah, setiap minggu kakak sudah memberikan ayat Alkitab kepada kalian. Nah, kalian belajar menjadi anak Tuhan yang sempurna, belajar menghafalkannya, minta tolong orang tua kalian atau kakak kalian mengajari untuk menghafal ayat firman Tuhan. Juga rajin membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik belum bisa membaca, ya didampingi oleh orang tua kalian. Nah, di dalam Alkitab itu banyak diajarkan bagaimana kita supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Maka dari itu kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Kakak setiap hari juga membaca firman Tuhan, adik-adik. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita bisa ada perasaan damai sejahtera, ada sukacita. Hidup kita juga tidak sembarangan, tidak mudah berbuat jahat. Nah, jika kalian mungkin sering pernah gagal, wah minggu ini aku tidak bisa menghafalkan ayat Alkitab. Nah, kalian jangan putus asa, adik-adik. Kalian harus terus berjuang, berusaha dengan keras. Aku mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Aku mau ngajak orang tuaku untuk membaca Alkitab. Nah, jika kalian semua berjuang, bekerja keras, berusaha keras, pasti kalian bisa. Kita semua pasti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna, yang tidak mudah melakukan kesalahan atau kecerobohan. Nah, adik-adik, di rumah kalian pernah enggak berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kalian mengerjakan PR misalkan? Kepada orang-orang yang telah membuatkan kalian, menyiapkan kalian makanan, membantu kalian membereskan mainan. Kalian pernah berterima kasih enggak? Nah,
kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Kita belajar berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Kita juga perlu berterima kasih kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada mama, papa. Kita berterima kasih kepada mereka. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada mereka? Kita bisa memeluk mereka, mengucapkan terima kasih mama, terima kasih papa. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Baik sempurna terhadap kelakuan kita sehari-hari. Untuk itu kita tetap semangat ya menghafalkan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini ada di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Berbunyi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kakak ulangi lagi ya. Matius pasal 5 ayat 48 berbunyi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, yuk mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau juga ingin hidup kami sempurna sama seperti Engkau, sehingga kami tidak sering melakukan kesalahan, kami tidak sering melakukan kecerobohan. Tuhan, pimpin kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Lain waktu kita sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati.